warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lutfi di Jago Matematika. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi pada matematika SMP, yaitu aritmetika sosial mengenai keuntungan dan kerugian. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Aritmetika sosial adalah cabang ilmu matematika yang fokus pada korelasi yang eksponen antara angka dengan suatu objek tertentu. Aritmetika berasal dari kata aritmos yang berarti angka dalam bahasa Yunani. Nah, ada 3 pembahasan yang akan kita bahas di aritmetika sosial, yaitu keuntungan dan kerugian, kemudian bunga tunggal, diskon dan pajak, lalu bruto, neto, dan tara. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang keuntungan dan kerugian. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Dalam keuntungan dan kerugian, ada 2 istilah yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah harga beli. Harga beli ini adalah harga barang dari pabrik, grosir, toko, atau tempat lainnya, atau biasa disebut sebagai modal. Namun, dalam situasi tertentu, modal sama dengan harga beli ditambah biaya lainnya. Nah, biaya lainnya ini dapat berupa transportasi, ataupun pengemasan, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya adalah harga jual. Harga jual ini adalah harga barang yang ditetapkan oleh pedagang kepada pembeli. Oke, lalu apa itu keuntungan dan kerugian? Nah, keuntungan atau laba adalah selisih antara harga jual dan harga beli, di mana harga jualnya lebih besar daripada harga beli. Nah, keuntungan ini bisa kita dapat dari mengurangi harga jual dengan harga belinya. Atau kita juga dapat menggunakan presentase untung, yaitu untung dibagi harga beli dikali 100%. Oke, dengan catatan harga jualnya harus lebih dari harga beli, sehingga bisa dikatakan untung. Kemudian yang kedua adalah kerugian atau rugi, adalah selisih antara harga jual dan harga beli, di mana harga jualnya lebih kecil daripada harga beli. Sehingga rumusnya rugi atau kerugian sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Untuk mencari persentase kerugiannya, rugi dibagi harga beli dikali 100%. Nah, udah jelas bahwa harga jualnya akan kurang dari harga belinya, sehingga mengalami kerugian. Oke, itulah istilah dan rumus-rumus yang akan kita gunakan pada video atau pada materi keuntungan dan kerugian bab aritmetika sosial ini. Baik, kita lanjutkan ke contoh soalnya. Contoh soal pertama, Pak Dani membeli suatu motor bekas dengan harga 4 juta rupiah. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 4.200.000. Tentukan persentase keuntungan Pak Dani. Nah, di sini untuk penyelesaiannya, kita tuliskan dulu harga belinya. Harga belinya adalah 4 juta rupiah. Lalu, harga jualnya adalah 4.200.000 rupiah. Sehingga keuntungannya sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Tahu 4.200.000 dikurangi 4 juta sama dengan 200.000. Nah, sehingga keuntungannya adalah 200.000. Kemudian untuk menghitung persentase keuntungannya, kita gunakan rumus persentase untung, yaitu untung dibagi harga beli dikali 100%. Kita masukkan untungnya 200.000, lalu harga belinya adalah 4 juta. Dikali 100%. Nah, di sini kita bisa melakukan eliminasi terhadap nolnya. Di atas ada 5, di bawah ada 6. Berarti kita bisa eliminasi sebanyak 5 angka 0, di bawah juga 5 angka 0. Sehingga sisanya 2/40 dikali 100%. Lalu, kita juga bisa mengeliminasi
angka 0 pada 100 ini dengan angka 0 pada 40 ini. Kita hilangkan 1. Oke, lalu kita kalikan 2 kali 10 sama dengan 20 per 4%. 20 per 4 sama dengan 5%. Jadi, persentase keuntungan Pak Dani adalah 5%. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Pak Andi membeli sepetak sawah dengan harga 40 juta rupiah. Karena terkendala masalah keluarga, Pak Andi terpaksa menjual tanah tersebut dengan harga 38 juta. Tentukan persentase kerugian yang ditanggung Pak Andi. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama kita tuliskan dulu diketahuinya, yaitu harga belinya adalah 40 juta. Dan harga jualnya adalah 38 juta. Di sini terlihat bahwa harga belinya lebih besar daripada harga jualnya, sehingga jelas mengalami kerugian. Rumusnya, rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Harga belinya 40 juta, harga jualnya 38 juta. 40 dikurangi 38 sama dengan 2 atau 2 juta. Nah, untuk menghitung persentase kerugiannya, rugi dibagi harga beli dikali 100%. Kerugiannya 2 juta, harga belinya 40 juta. Kita lakukan hal yang sama seperti contoh 1, yaitu dengan mengeliminasi nolnya. Di atas ada 6, kita bisa eliminasi sebanyak 6 angka 0. Sehingga sisanya 2 per 40 dikali 100%. Lalu kita eliminasi juga angka 0 pada 100 dan 40, sehingga hasilnya 2 kali 10 sama dengan 20 per 4%, atau sama dengan 5%. 20 bagi 4 sama dengan 5. Jadi, persentase kerugian Pak Andi adalah 5%. Kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Seorang penjual kerupuk mengeluarkan modal sebesar 1 juta rupiah untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga kerupuknya adalah 6.000 rupiah per bungkus. Jika ia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan 200.000 rupiah dari jualannya tersebut, maka berapa kemasan kerupuk minimal yang harus dibuat? Nah, untuk menyelesaikan penyelesaian ini, pertama kita ketahui bahwa modalnya adalah 1 juta atau harga belinya adalah 1 juta. Lalu, keuntungan yang ditargetkannya adalah 200.000. Berarti yang tidak ada di sini adalah harga jualnya. Nah, untuk mencarinya, kita gunakan rumus untung. Untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Sehingga untungnya 200.000, harga jualnya yang mau kita cari, harga belinya 1 juta. Di sini kita biasa menggunakan pindah ruas. Negatif 1 juta kita pindahkan ke kiri jadi plus 1 juta. 1 juta ditambah 200.000 sama dengan 1.200.000. Jadi harga jualnya adalah 1.200.000. Lalu gimana cara kita mencari banyak kemasan minimal yang harus dibuat? Nah, untuk mencari ini kita tinggal bagi saja harga jualnya dengan harga perbungkusnya. Sehingga banyak kemasannya adalah 1.200.000 dibagi 6.000. Kita bisa lakukan eliminasi angka nolnya juga. 3 di atas, 3 di bawah, sehingga 1.200 dibagi 6. 12 bagi 6 sama dengan 2. Lalu kita tambahkan 2 buah angka nolnya. Jadi banyak kemasannya adalah 200. Sehingga banyak kemasan kerupuk minimal yang harus dibuat adalah 200 kemasan kerupuk. Oke, kita ke contoh soal yang keempat. Seorang penjual nasi mengeluarkan Rp2.750.000 untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu dia menanggung kerugian sebesar Rp150.000, maka besarnya pendapatan yang didapat pada hari itu adalah... Nah, pada soal ini juga kondisinya mirip dengan contoh soal yang ketiga. Yang diketahui adalah modalnya. Modalnya Rp2.750.000. Lalu kerugiannya Rp150.000. Sehingga yang harus kita lakukan adalah mencari harga jualnya.
harga jual itu sama dengan pendapatan yang didapatkan ketika hari itu. Jadi, kita gunakan rumus rugi. Rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Kerugiannya 150.000, harga belinya 2.750.000, harga jualnya yang mau kita cari. Nah, di sini kita bisa pindah ruaskan harga jualnya ke kiri, dia jadi positif, lalu 150.000-nya pindah ruas ke kanan jadi negatif. 2.750.000 dikurangi 150.000 sama dengan 2.600.000. Kita sebenarnya bisa mengabaikan 3 buah angka 0 ini. Jadi 2.750 dikurangi 150 hasilnya 2.600. Kita tambahkan 3 buah angka 0-nya. Jadi hasilnya 2.600.000. Jadi besarnya pendapatan yang didapatkan pada hari itu adalah 2.600.000. Jadi sesuai ya, dia rugi Rp150.000. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang berikutnya. Pada contoh soal yang kelima, Adi membeli sepeda dengan harga Rp1.250.000 dan biaya perjalanan Rp50.000. Kemudian, barang tersebut dijual dengan memperoleh keuntungan 15%. Berapa harga penjualan sepeda Adi tersebut? Nah, untuk penyelesaiannya, pertama, diketahui bahwa ternyata modalnya ini adalah harga beli ditambah dengan biaya lain, yaitu biaya perjalanan. Jadi, harga beli ditambah biaya lainnya sama dengan modal. Nah, harga belinya Rp1.250.000, biaya lainnya atau biaya perjalanannya Rp50.000. Jadi, harga beli ditambah biaya lainnya sama dengan Rp1.300.000. Jadi modalnya ternyata jadi Rp1.300.000. Lalu berapa harga penjualan sepeda Adi? Untuk menghitung ini, kita gunakan rumus persentase untung. Nah, untungnya dibagi dengan harga beli dikali 100%. Di sini, persentase keuntungannya adalah 15%. Sehingga 15% sama dengan untung dibagi 1.300.000 dikali 100%. Kita bisa lakukan kali silang. Sebelumnya kita bisa coret dulu persentasenya. Kita hilangkan persentasenya karena di ruas kiri ada, ruas kanan ada. Dan kita bisa hilangkan juga 2 buah angka 0 pada 100 dan 2 buah angka 0 pada 1.300.000. Sehingga kita dapat 15 sama dengan untung dibagi 13.000. Dari sini kita bisa lakukan kali silang. 15 kali 13.000 sama dengan untung. Jadi untungnya adalah Rp195.000. Kemudian untuk mencari harga penjualan itu berarti kan harga jual. Harga jualnya kita gunakan rumus untung. Untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Atau kita ubah jadi harga jual sama dengan harga beli ditambah untung. Sehingga harga jualnya sama dengan Rp1.300.000 ditambah Rp195.000. Atau sama dengan Rp1.495.000. Jadi harga penjualan sepeda Pak Adi adalah Rp1.495.000. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Contoh soal yang ke-6. Pak Ibnu menjual sepeda motor seharga Rp10.800.000 dengan kerugian 10%. Harga pembelian sepeda motor Pak Ibnu adalah, nah, untuk menghitung ini, pertama kita harus memisalkan harga belinya. Kita misalkan M sama dengan M adalah harga beli motor. Lalu, kita gunakan rumus persentase rugi, yaitu sama dengan rugi dibagi harga beli dikali 100%. Nah, di sini persentase kerugiannya adalah 10%. Nah, karena yang kita cari adalah nilai ruginya, berarti bisa kita kali silang dulu nih. Persentase rugi dikali harga beli, kita pindahkan harga belinya ke atas, kali silang. Lalu 100%-nya kita pindahkan ke bawah. Sehingga rugi sama dengan persentase rugi dikali harga beli per 100%. Nah, rugi sama dengan
tadi persentase kerugiannya adalah 10%. Dikali harga beli. Harga belinya adalah M, karena kita belum tahu nilai M-nya berapa. Nah, di sini kita bisa eliminasi persentasenya, karena di bawah punya persentase, di atas juga punya persen. Kita bisa hilangkan, lalu kita bagi juga 10 dengan 100. Kita bisa hilangkan salah satu nolnya. Nah, jadi hasilnya 1M per 10, atau kita bisa tulis M per 10. Kemudian, kita cari nilai harga belinya dengan menggunakan rumus rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Di sini nilai ruginya adalah M per 10 dan harga belinya adalah M. Berarti M per 10 sama dengan M dikurangi harga jualnya 10.800.000. Kemudian kita bisa pindah ruaskan nilai M-nya ke kiri, jadi M per 10 dikurangi M sama dengan negatif 10.800.000. Nah, ini kita bisa samakan penyebutnya. Jadi per 10 berarti M-nya kita ubah jadi 10 per 10M. Atau M ini dikurangi 10M per 10 sama dengan 10.800.000 rupiah. Di sini kita bisa lakukan kali silang juga. 10 kali 10.800.000. Nah, sehingga sisanya negatif 108 juta. Lalu ini juga kita kurangi ya. M dikurangi 10 sama dengan negatif 9M. Dari sini kita lakukan kali silang dengan memindahkan negatif 9-nya ke kanan, jadi berupa pembagian. Negatif 108 juta dibagi negatif 9. Negatif kali negatif adalah positif. 108 dibagi 9. 108 dibagi 9 sama dengan 12. Kita tambahkan 6 buah angka 0 jadi sama dengan 12 juta. Jadi, harga pembelian sepeda motor Pak Ibnu adalah 12 juta rupiah. Itu saja pembahasan tentang keuntungan dan kerugian pada bab aritmetika sosial kali ini. Selanjutnya, pada bagian kedua, kita akan membahas tentang bunga tunggal, diskon, dan pajak. Kalau videonya sudah ada, nanti akan saya cantumkan linknya di deskripsi. Jadi jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, subscribe, dan komen agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari Jago Matematika. Sampai jumpa lagi.